mungkin levelnya berbeda gitu kali ya. Nah mungkin Kak Feni bisa jelasin ya. Jadi sebenarnya NPD itu ada ciri-ciri khususnya kah atau ada apa ya? Kita bisa lihat oh mungkin ini mah narsistik aja gitu bisa dikasih tahu. Karena ini juga penting karena mungkin kita sebagai teman atau sebagai saudara gitu ya. Kayaknya kamu butuh deh bertemu dengan profesional karena kita yang melihat karena itu mungkin bisa jelaskan. Oke, jadi perlu diketahui terlebih dahulu yang narsistik biasa gitu ya. Maksudnya narsistik yang merupakan ciri dari kepribadian itu sebenarnya ada dalam diri kita yang tadi saya sebutkan juga. Kadang kita perlu narsis loh, maksudnya kadang kita perlu untuk misalkan ada kita gajinya naik misalkan ya atau dipromosiin tiba-tiba gitu kan. Kita kan pasti mau dong upload di story, terus juga kasih tahu teman-teman yang lain gitu. Nah, itu hal yang wajar jika dilakukan hanya pada momen-momen tertentu. Nah, gak wajarnya tuh berarti gimana? Nah, gak wajarnya kalau misalkan orang-orang yang NPD ciri-cirinya adalah selalu ingin mau dipuji pertama. Dan kepribadian maksudnya seperti apa sih polanya, seperti apa sih karakteristik, sifat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dengan penasaran seperti itu akhirnya mencari tahu lebih dalam. Ya, waktu itu zaman masih kelas 3 SMA masih belum bisa untuk mencari tahu lebih dalam Akhirnya ketemulah salah satu job namanya psikolog klinis. Nah, makanya ketika S1 masuk jurusan psikologi. Kemudian selama kuliah S1 makin yakin untuk menjadi seorang psikolog, akhirnya memutuskan untuk lanjut S2 psikologi. Oh gitu. Kalau boleh tahu drakornya apa tuh judulnya? Mungkin Hijackle Me. Boleh ditonton. Oh baik, itu beda sama yang It's Okay Not Be Okay ya, kayak beda. disordernya beda ya? Beda, soalnya yang Hijackle and Me itu memang karakter utamanya ternyata punya gangguan kepribadian. Dan itu drama 2014 atau 2015 gitu. Oke, tiba-tiba bahas drakor ya. It's okay. Oke. Jadi ternyata berawal dari saran mungkin dari kepekaan teman-teman gitu. Terus dirimu juga ternyata mau mengulik apa sih sebenarnya psikolog gitu ya. Ternyata mungkin juga dapat restu orang tua juga. Betul. Untuk and I believe itu juga dirimu memilih bukan dipilihkan. Betul. Alhamdulillah, berarti memang keinginan dan bertanggung jawab terhadap putusannya. Alhamdulillah luar biasa. Oke, baik. Oke, sahabat Sobat iNews maupun juga penonton dan pendengar setia MNC 3JFM, kalau misalnya teman-teman semua yang punya pertanyaan bisa langsung komen aja di kolom komentar di live streaming kita di YouTube ataupun juga di WhatsApp kita di 081211111046. Kita akan membahas seputar NPD dan juga overthinking. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih Gen Z atau punya adik Gen Z, teman Gen Z atau mungkin punya karyawan Gen Z, kalian bisa nih dapetin insight baru dan juga baik di sini karena kita akan kupas tuntas terkait Gen Z langsung dengan psikolog Gen Z. Bukan psikolog Gen Z tapi memang psikolog bukan hanya menangani Gen Z tapi semua usia. Karena kalau klinis itu mungkin bisa diberitahu juga nih kepada Sobat iNews maupun juga penonton dan pendengar MNC Trijaya FM, psikolog klinis itu apa sih Kak sebenarnya, terus bedanya sama psikolog doang tuh apa sih? Nah mungkin bisa jelaskan. Oke, jadi memang ranah psikolog itu cukup banyak ya. Ada psikolog forensik, terus juga psikolog pendidikan gitu, cukup banyak, bahkan di perusahaan juga ada psikolognya tersendiri seperti itu, psikolog perusahaan ya. Nah kalau psikolog klinis memang spesifikasinya adalah kita menangani asesmen klinis, gangguan-gangguan klinis seperti itu, lebih condong ke sana. Gitu. Jadi akan bersinggungan atau beririsan dengan psikiater juga kah? Betul. Oh baik. Jadi mungkin abis dari psikolog klinis kemudian dapat hasil begitu bisa juga dikonsultasikan kepada psikiater untuk dapetin obatnya. Betul. Karena psikolog klinis tidak bisa memberikan obat. Betul sekali. Betul. Oke. Nah, daripada panjang lebar kita akan langsung aja membahas NPD dan juga overthinking. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin NPD itu kan kayaknya semakin populer lah gitu di media sosial maupun di generasi sekarang. Kayaknya itu menjadi pembahasan yang kayaknya tidak bisa lepas dari gara-gara media sosial juga. Nah kalau misalnya kita mau dapetin informasi dari Kak Feni sebenarnya NPD itu apa dan apakah itu juga bagian dari udah sampai ke level gangguan mental?
Oke, baik. Jadi mungkin perlu diketahui terlebih dahulu ya, NPD itu kan Narcissistic Personality Disorder, Ya. di mana memang gangguan personalitas narsistik. Betul. Nah, mungkin kita pelajari dulu atau memahami dulu terkait ada yang namanya ciri kepribadian atau Oke. personality traits Oke. dengan gangguan kepribadian atau Oke. personality disorder. Mhm. Nah, mungkin yang ada di masyarakat biasanya yang terlihat itu lebih ke ciri dari kepribadian tersebut atau personality traits. Nah, kalau ciri kepribadian kita semua punya. Jadi kita semua punya narsisistik, kita Ya, semua ya, ya. pemalu, perfeksionis, semuanya ada ambisius, kita semuanya punya seperti itu. Dan biasanya kalau misalkan ciri kepribadian atau personality traits sendiri itu sifatnya fleksibel dan adaptif. Tergantung dari Situasi. Ah. Iya, jadi tidak terus-menerus seperti itu. akan melekat dalam tubuh berarti betul, enggak ya? melekat dalam tubuh, betul. Oke, Nah, oke. tapi kalau dibandingkan dengan gangguan kepribadian yang akan kita bahas nanti ya, mungkin gangguan kepribadian itu sifatnya justru kaku. Gimana tuh maksudnya? Jadi melekat di dalam diri secara terus-menerus. Jadi misalkan ya orang ambisius terus-terusan, situasi apapun dia akan tetap ambisius. Oh gitu. Gitu. Situasi apapun dia tetap cemas, situasi apapun dia tetap perfeksionis. Seperti itu dan maladaptif dalam arti dia tidak bisa adaptif. Gitu. Karena mungkin juga si pribadinya mungkin tidak tahu juga bagaimana dia memiliki masalahnya dan tidak bisa mengontrol sifat bukan gangguan tersebut kali ya, makanya itu melekat dalam dirinya kali ya. Betul. Isi kalau misalnya aku juga nggak salah kan kalau beberapa gangguan itu kita bisa sampai didiagnosis begitu ya, mungkin kan psikolog klinis juga bisa mendiagnosis. Itu mungkin dilihat atau diobservasi mungkin sampai 1 minggu, 6 bulan bahkan 6 minggu segala macam. Nah kalau NPD ini juga kayak gitu, maksudnya artinya orang yang sudah sampai declare bukan, mungkin didiagnosis NPD, mungkin pemantauannya atau apa tuh namanya ya, pemantauannya itu berapa lama dan berarti tidak bisa sembarangan orang dicap NPD gitu kali ya Kak ya. Betul. Jadi harus diketahui bahwa tahap orang sampai untuk didiagnosis gangguan itu memang harus dari profesional, dari entah itu psikolog ataupun psikiater. Jadi tidak bisa nih untuk masyarakat atau teman-teman tidak boleh langsung bilang dia NPD, tidak boleh ya, tidak boleh. Nono ya. Tidak boleh melabeli orang lain apapun itu ya, gangguan lainnya juga tidak boleh dilabeli seperti itu. Nah, untuk kurun waktunya sendiri tergantung dari orangnya sih Kak Pilus gitu, karena ada beberapa orang yang cepat terbuka kepada psikolognya atau kepada profesionalnya, atau ada beberapa orang yang sulit gitu untuk membuka diri, itu kan butuh waktu lebih lama. Nah, untuk mendiagnosis NPD itu juga kan butuh banyak proses ya, assessment klinis, observasi, wawancaranya itu pun juga dari kita harus tahu milestone dia dari dia kecil, apa aja sih yang terjadi sama dia, apakah ada trauma, apakah ada luka dan lain sebagainya, itu prosesnya sangat panjang. Assessment klinis juga sangat banyak yang dibutuhkan seperti itu. Oke. Jadi sekali lagi tidak bisa langsung mencap atau melabeli seseorang NPD kecuali emang orang tersebut sudah terdiagnosis begitu ya, dan kayaknya orang yang sudah terdiagnosis juga kayaknya nggak open banget ya nggak sih? Betul, memang Iya. kebanyakan kalau misalkan ternyata dia NPD gitu ya ataupun gangguan lainnya tidak merasa seperti itu. Nah, makanya biasanya itu orang-orang sekitarnya